Jika Anda melihat rekaman ini tanpa konteks, Anda mungkin berpikir, ini adalah adegan dari film The Walking Dead atau set syuting film horor pasca kiamat. Orang-orang berdiri membeku di tengah jalan, tubuh melengkung dalam posisi yang tidak manusiawi, kulit penuh luka terbuka, dan kesadarannya hilang total. Tapi ini bukan fiksi. Ini adalah pemandangan sehari-hari di Kensington Avenue, Philadelphia, atau Tenderloin, San Francisco, di jantung negara terkaya dan terkuat di dunia, Amerika Serikat. Ini bukan sekedar masalah tunawisma. Ini adalah wajah dari epidemi narkoba terburuk dalam sejarah manusia modern. Sebuah wabah yang membunuh lebih dari 100.000 warga Amerika setiap tahun. Itu lebih banyak dari korban perang Vietnam dan Afghanistan jika digabungkan. Musuhnya bukan lagi kokain atau heroin biasa. Musuhnya adalah zat sintetis buatan laboratorium yang 50 kali lebih kuat dari heroin. Dan kini dicampur dengan obat penenang kuda yang bisa membusukkan daging manusia. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana Amerika bisa sampai di titik ini? Siapa yang meracuni jutaan rakyatnya? Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak dari ruang rapat perusahaan farmasi miliarder sampai laboratorium kartel di hutan Meksiko, hingga berakhir di trotoar dingin Philadelphia. Untuk memahami zombie di tahun 2024, kita harus kembali ke tahun 1996. Saat itu, wabah ini tidak dimulai di gang gelap, tapi di kantor dokter yang bersih dan legal. Sebuah perusahaan bernama Purdue Pharma merilis obat ajaib bernama Oxycontin. Mereka memasarkannya secara agresif kepada dokter dengan klaim palsu yang mengatakan obat ini tidak menyebabkan kecanduan. Jutaan pekerja tambang, buruh pabrik, dan veteran perang yang menderita sakit punggung atau cedera kerja diresepkan obat ini. Mereka percaya pada dokter mereka. Tapi yang terjadi adalah bencana. Oxycontin pada dasarnya adalah heroin dalam bentuk pil. Ketika pasien mulai kecanduan dan butuh dosis lebih tinggi, pemerintah akhirnya sadar dan memperketat aturan resep pada awal 2010. Tiba-tiba, jutaan orang yang sudah terlanjur kecanduan tidak bisa lagi mendapatkan pil legal mereka. Tubuh mereka menjerit kesakitan karena withdrawal atau sakau. Mereka butuh pengganti, dan di jalanan heroin menunggu. Ini adalah gelombang pertama. Pasien biasa yang berubah menjadi pecandu heroin karena ditipu oleh industri farmasi. Sekitar tahun 2013, permainan berubah lagi. Kartel narkoba menyadari masalah logistik pada heroin. Menanam bunga popi butuh lahan yang luas, butuh waktu panen, dan mudah dideteksi oleh satelit. Akhirnya mereka beralih ke fentanyl, sebuah opioid sintetis yang awalnya dibuat untuk pasien kanker stadium akhir. Keunggulan fentanyl bagi kartel adalah efisiensi yang mematikan. Fentanyl 50 kali lebih kuat daripada heroin dan 100 kali lebih kuat daripada morfin. Anda bayangkan ini, paket fentanyl seukuran satu saset gula bisa membunuh sekitar 500 orang. Kartel tidak perlu lagi menyelundupkan bertonton ganja atau kokain. Mereka cukup mengirim amplop kecil lewat pos atau menyembunyikannya di ban mobil. Keuntungannya astronomis. Modal $5.000 bisa menjadi $1,5 juta di jalanan Amerika. Masalahnya, karena dosis mematikannya sangat kecil, hanya sekitar 2 mg, pencampuran yang tidak rata di laboratorium amatir berarti kematian instan bagi penggunanya. Banyak korban yang tewas bukan karena mereka ingin mati, tapi karena mereka tidak tahu obat yang mereka beli telah dicampur oleh fentanyl. Jika fentanyl adalah pembunuh, maka zat baru ini adalah monster.
Dalam 3 tahun terakhir, jalanan Philadelphia dibanjiri oleh trunk atau silazin. Ini bukan opioid. Ini adalah obat penenang hewan yang digunakan dokter hewan untuk membius kuda atau sapi seberat 500 kg. Zat ini tentunya tidak disetujui untuk manusia. Tapi kenapa pengedar mencampurnya? Karena silazin memperpanjang durasi high dari fentanyl, tapi efek sampingnya sangat mengerikan. Pertama, ia membuat penggunanya pingsan dalam posisi berdiri selama berjam-jam. Inilah yang menciptakan pandangan kota zombie yang viral itu. Mereka sadar, tapi tubuh mereka lumpuh sementara. Yang kedua, dan yang paling horor, silazin mematikan sirkulasi darah ke kulit. Pengguna mengalami luka terbuka yang tidak kunjung sembuh, bahkan di tempat yang tidak mereka suntik. Daging mereka membusuk dari dalam, berbau amis, dan seringkali berujung pada amputasi anggota tubuh. Dan karena silazin bukan opioid, obat penawar overdosis standar seperti Narcan tidak mempan. Petugas medis tidak bisa membangunkan mereka. Wabah di Kensington dan Philadelphia tidak berdiri sendiri. Ini adalah hasil dari rantai pasok global yang rumit. Pemerintah Amerika Serikat menuduh bahwa bahan kimia dasar untuk membuat fentanyl berasal dari pabrik-pabrik kimia raksasa di Cina. Tentu saja Beijing membantah terlibat. Tapi investigasi menunjukkan longgarnya pengawasan ekspor di sana. Beberapa ahli geopolitik bahkan menyebut ini sebagai perang candu terbalik. Dulu, Inggris meracuni Cina dengan opium di abad 19. Sekarang, zat kimia dari Cina meracuni Barat. Bahan-bahan ini dikirim ke Meksiko. Di sana, 2 kartel super besar yaitu Sinaloa dan Jalisco memasaknya di laboratorium industri. Mereka membanjiri perbatasan Amerika Serikat dengan strategi spamming. Mengirim begitu banyak truk dan mobil kurir sehingga bea cukai Amerika Serikat kewalahan. Selama permintaan di Amerika tetap tinggi dan selama bahan kimia ini murah, tidak ada tembok perbatasan yang bisa menghentikannya. Mudah bagi kita untuk melihat video viral dari Philadelphia dan merasa jijik, atau takut, atau bahkan menghakimi. Kita menyebut mereka zombie, tapi mereka bukan mayat hidup. Mereka adalah anak seseorang, ayah seseorang, ibu seseorang. Banyak dari mereka adalah mantan pekerja, veteran, atau remaja yang membuat satu kesalahan mencoba pil yang mereka kira aman. Sistem kesehatan yang gagal, keserakahan perusahaan farmasi, dan kejamnya kartel internasional telah menciptakan badai sempurna ini. Amerika Serikat, negara yang bisa mendaratkan manusia di bulan dan menciptakan kecerdasan buatan, kini tidak berdaya menyelamatkan warganya sendiri yang membusuk di trotoar ibu kotanya. Wabah fentanyl bukan lagi sekedar masalah kriminal. Ini adalah krisis kemanusiaan. Dan sampai akar masalahnya diselesaikan, dari suplai di Cina hingga rehabilitasi di Amerika, pemandangan horor di Kensington Avenue hanya akan menyebar ke kota-kota lain. Mungkin ke kota kita sendiri. Terima kasih telah menyimak dokumenter ini. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman, keluarga jika merasa video ini bermanfaat bagi kalian.